Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom. Aduh, lemes. Ini ada orang nggak ya? Shalom. Nah gitu dong saudara. Udah pada liburan, udah seger. Apa karena puasa? Wah, justru harusnya lebih. Ya. Shalom. Oke, welcome yang dari China, yang dari Indonesia, yang dari Korea mungkin ada ya, multicultural saudara. Welcome dari liburan. Semua udah pada seger, diperhadapkan dengan puasa. Wah, luar biasa. Segar jasmani dan segar rohani. Sebelum saya lupa, minggu lalu kayaknya kelupaan. Saudara yang belum mendapatkan ayat tahunan, setiap tahun biasanya gereja kita, kami membagi ayat tahunan. Biasanya either akhir tahun atau awal tahun, tapi banyak yang berlibur jadi mungkin baru sempat pertengahan bulan atau akhir bulan Januari. Dan kalau saudara belum dapat, silakan saudara ambil di depan di kotak hijau di depan ini saudara ya. Sekali lagi saya ingatkan, ini bukan jimat, bukan mantra ya, jangan dipakai sebagai jimat. Pakailah sebagai pesan Tuhan buat saudara. Apa yang saudara, thank you. Apa yang Tuhan ingin bicara kepada saudara. Yang pasti setiap firman Tuhan yang kita terima adalah baik. Amin. Amin ya. Itu jadi setelah kelar nanti saudara boleh ke depan, nanti saudara ambil. Jangan dilihat dulu pilih-pilih, enggak saudara ya, ambil aja karena itu tertutup, saudara nggak bisa lihat. Oke. Haleluya. Kita akan melanjutkan mendengar firman Tuhan, kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Saudara ya, saya barusan mendengar sebuah perkataan dari seorang pendeta. Dia berkata seperti ini, banyak orang Kristen pergi ke gereja tetapi tidak ada di dalam Kristus. Christian without Christ. Ya, dan itu banyak sekali terjadi dan saudara kita bisa lihat dan dapatkan. Banyak sekali orang yang menyebut dirinya Kristen tetapi tidak memiliki Kristus di dalam hidupnya, tidak berakar di dalam Kristus, tidak tinggal di dalam Kristus. Oleh karena itu setiap kali kita mendengar firman Tuhan, setiap kali Roh Kudus ingatkan sesuatu di dalam hati dan pikiran kita, marilah kita mengambil langkah yang benar, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam jalan firman Tuhan supaya kita ditemukan benar. Amin saudara. Lapar dan haus akan, ya udah pulang ya. Lapar dan haus akan kebenaran minggu lalu ya. Kalau saudara ya udah oke. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Hari ini kita mau sama-sama belajar. Kita mau lanjutkan tentang ucapan bahagia ya. The pursuit of happiness. Yang berikutnya adalah Matius 5 ayat yang ke-7. Mari sama-sama kita baca. Matius 5 ayat yang ke-7. Sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi saya ingatkan, semoga saudara tidak bosan-bosan, bahwa melakukan firman bukan sesuatu yang mudah. Butuh kekuatan dari Tuhan. Tidak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Dan kita mesti adopsi gaya hidup kerajaan Allah. Kita tidak bisa pakai cara dunia ini untuk hidup di dalam Kristus. Kita harus adopsi. Dan hari ini kita belajar tentang murah hati. Dengar kata murah, wah, telinganya langsung melambai-lambai. Siapa yang gak suka barang murah? Pasti, terutama kalau suami pasti bilang nih sebelah gua nih. Kalau ada sale ya biasanya Black Friday, wah bapak-bapak juga cari barang-barang yang murah, gadget lah, komputer lah, laptop lah. Ya saudara, gak ada orang yang gak suka barang murah. Tetapi di dalam kerajaan Allah, orang yang disebut berbahagia adalah orang yang apa? Murah hati. Wah susah ya. Tadi ngobrol sama Patricia, aduh susah loh ya. Susah banget. Iya saya juga saya juga susah kayaknya melakukan firman Tuhan itu gak mudah. Makanya firman Tuhan katakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu.
dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu, harus diusaha. You have to make an effort to do it. Ya, di dalam kerajaan Allah, ciri warga kerajaan Allah salah satunya adalah murah hati. Tambah lemes kalau ngomong murah hati. Ya, kalau ngomong diberkati, amin. Kalau ngomong murah hati, murah hati. Nah, pada waktu Yesus berkhotbah di hadapan murid-muridnya dan orang-orang Israel, pengajaran ini asing di telinga mereka. Terutama kalau menurut saya tentang murah hati ini asing buat mereka. Mereka tidak pernah dengar atau mereka jarang sekali mendengar tentang pengajaran orang yang berbahagia adalah orang yang murah hati. Mengapa? Karena mereka adalah bangsa yang terjajah oleh Romawi. Mereka sudah biasa terjajah. Orang yang terjajah, apa terjajah? Colonialized, ya. Orang yang terjajah itu nomor satu kecenderungannya adalah hidup bagi dirinya sendiri. Gimana aku bisa selamat, gimana aku bisa survive. Betul saudara? Itu orang terjajah. Mereka tidak akan pikirin orang lain. Gimana aku bisa enak, gimana aku bisa selamat, bagaimana aku bisa hidup. Ya, karena mereka ada di dalam penderitaan. Mereka tidak peduli akan kenyamanan orang lain. Mereka pokoknya gimana caranya hidupku bisa nyaman. Mereka tertekan karena pajak yang tinggi. Hak para janda diserobot dengan serakah oleh para pemuka agama. Yesus sedang bicara kepada orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang miskin, orang yang terjajah, terpenjara secara batin. Dan Yesus ngajar, berbahagialah orang yang murah hati. Wah, nggak kena tuh. Gimana bisa murah hati? Kami sendiri butuh kemurahan, kami sendiri butuh pertolongan, kami sendiri butuh kenyamanan buat hidup ini. Duit aja kagak punya, gimana mau murah hati? Makan aja tinggal sedikit, sekali makan habis itu kita mati. Bagaimana mau murah hati? Ya, di dalam bahasa Inggris, kalau saudara baca dalam bahasa Inggrisnya, saudara akan temukan murah hati itu bukan generosity. Saudara akan temukan murah hati itu merciful. Makanya tadi kita nyanyi, Great is your mercy, merciful. Merciful itu artinya belas kasihan. Ya, dan belas kasihan atau murah hati adalah salah satu sifat Allah. Kalau kita belajar dari 2 Korintus 1 ayat 3, ya, supaya saudara percaya bahwa murah hati itu adalah sifat Allah. Kita baca 2 Korintus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Oleh karena itu, belas kasihan juga harus menjadi sifat kita. Harus menjadi gaya hidup kita sebagai murid Kristus, orang percaya. Amin. Amin. Mari sama-sama kita baca ayatnya dalam Matius 12 ayat yang ke-7. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Ya, bukan berarti persembahan Tuhan tidak mau, bukan. Ini konteksnya karena orang Farisi itu suka sekali ngajar sesuatu tapi mereka tidak melakukan. Saudara dengar ya minggu lalu ya. Mereka mengajarkan untuk memberi persembahan mungkin tapi mereka tidak melakukan. Ya, mereka mengajarkan belas kasihan mungkin tapi mereka merampas rumah-rumah para janda dan orang miskin. Matius 23 ayat 23 berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan. Ya, sempurna itu artinya bukan sempurna, wah maha kuasa saudara. Tapi pelan-pelan kita mengikuti apa yang Yesus mau di dalam hidup kita. Salah satunya adalah belas kasihan. Kolose 3 ayat 12 berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah apa? Belas kasihan. Nah, sekarang apa artinya murah hati atau belas kasihan? Saya rasa saudara sedikit banyak pasti udah
tahu definisinya ya. Tapi mari sama-sama kita belajar. Definisi dari belas kasihan adalah kerelaan seseorang untuk keluar dari zona nyaman dan nyaman untuk berbagi atau memberikan sesuatu, baik itu uang atau barang atau waktu atau pemikiran atau tenaga, apapun. Yang penting rela. Amin. Sedikit tapi rela. Tidak berarti mungkin bagi orang lain, tetapi willing, rela tanpa paksaan. Rela itu artinya tanpa paksaan. Sebaliknya orang yang tidak murah hati atau bahasa kerennya pelit. Lebih keren lagi ada belakangnya, melilit. Wah, itu double pelit. Itu orang yang enggan, hesitant, unwilling untuk keluar dari zona nyaman. Udah aman di sini, udah nyaman. Kalau gua mesti kasih lagi ke orang, aku mesti spare waktu buat orang lain, membantu orang lain, kasih barang, kasih pemikiran, capek, repot, nggak nyaman hidupnya, terganggu hidupnya, udah ngantuk, udah capek semingguan, masih mesti mikirin orang lain, mikirin gereja. Itu namanya orang pelit, melilit. Ya. Nah, kita akan belajar 3 bentuk belas kasihan, saudara ya. Semoga dengan 3 poin ini kita pulang, kita bertobat. Kita belum sempurna, saya belum sempurna. Yang sempurna angkat tangan. Kalau ada yang sempurna saya pulang, saudara yang khotbah. Ya, kita belum sempurna. Sama-sama setiap hari kita melangkah dari 1 jam ke jam berikutnya, anything can happen. Kita yang berpikir kita sudah murah hati, ternyata pada waktu sesuatu yang baru terjadi, kita diuji, ternyata kita juga masih gagal untuk murah hati. Betul saudara? Ada yang berpikir di sini, gue udah sabar banget. Coba lihat besok. Ketemu orang yang berbeda, ketemu perlakuan yang berbeda. Diuji lagi. Ya saudara, kita belum sempurna. Bentuk yang pertama, apa itu murah hati? Murah hati ialah mengampuni mereka yang bersalah. Pengampunan adalah kerelaan seseorang untuk tidak membalas setimpal dengan kesalahan orang lain, tetapi sebaliknya dia memilih untuk mengampuni. Rela. Kalau orang nggak rela itu gini, ya udah, mah ngampunin aja, nanti Dedi beliin kamu pastel, Dedi beliin. Ya udah gue ngampunin. Kalau nggak ngampunin ntar nggak dibeliin. Wah, itu namanya nggak rela itu saudara. Ya, rela. Kerelaan seseorang untuk tidak membalas setimpal dengan kesalahan orang lain, tetapi sebaliknya dia memilih untuk mengampuni. Efesus 4 ayat 32 berkata seperti ini saudara. Hendaklah kamu saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jelas, saya rasa saya tidak perlu khotbahkan ayat ini. Udah jelas ya? Kita terus. Ibrani 8 ayat 12 berkata, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ini yang Allah lakukan melalui Yesus. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib yang baru saja kita peringati ya saudara, tubuh dan darah Yesus dicurahkan bagi kita. Pada waktu kita masih berdosa, Dia sudah mati. Dia tidak tunggu kita sempurna. Dia tidak tunggu kita say sorry. Dia sudah mati bagi kita. Karena Dia tahu kita tidak akan bisa datang kepada Allah kalau Allah tidak terlebih dahulu datang dan menyelamatkan kita. That's impossible to come to God who is holy. Ya, tanpa Dia terlebih dahulu datang dan mengampuni, artinya Dia membuka jalan buat kita sehingga terjadi perdamaian dengan Allah.
dan dia tidak mengingat dosa-dosa kita. Matius 6 ayat 14-15 berkata, saya pendekkan saja. Jika kamu mengampuni, Bapamu di surga akan mengampuni. Kalau kita ingat doa Bapa kami, saudara ingat? The Lord's Prayer, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita juga perlu diampuni. Kita banyak kesalahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita dengan seenak jidat kita doa datang ke Tuhan, katakan, sorry ya Tuhan, tadi jengkel. Sorry ya Tuhan. Dah, that's it. Dengan begitu mudah. Mungkin karena kita tahu, kita percaya dia mengampuni. What about other people yang bersalah kepada kita? Bentuk pertama dari murah hati adalah mengampuni walaupun itu tidak mudah. Ada dua buah contoh tentang mengampuni yang saya rasa itu familiar buat setiap kita. Yang pertama adalah kisah tentang anak terhilang. Saudara tahu? Iya, anak terhilang dalam Lukas 15 ayat 20. Dikatakan seperti ini, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bisa saudara bayangkan nggak? Berhari-hari mungkin berminggu-minggu jadi penjaga babi, enggak mandi, mungkin kotor, bau, bajunya compang-camping, tidak layak untuk menerima pengampunan karena dia sudah ambil warisan dari bapaknya. Ya, mungkin tetangganya, keluarganya udah caci maki dia, kurang ajar anak, kurang ajar, nggak tahu berterima kasih, dia pergi jauh dan dia pulang. Dan bapaknya tak lihat dari jauh. Bapaknya udah tahu ciri-cirinya seperti apa. Tadi waktu kita datang ke sini, Tante Gioklin lihat Nino dari jauh. Itu Nino ya, jauh saudara. Ya, itu Nino lagi jalan. Masa sih saya bilang gitu. Oh iya, dari tasnya saya tahu itu Nino. Ya, itu yang bukan ada sedarah sedaging aja bisa tahu dari jauh. Itu Nino. Lah ini bapaknya sendiri saudara. Seorang ayah, saya percaya, senakal-nakalnya anaknya, dia mengenal anaknya, dia tahu anaknya, dia mengasihi anaknya. Ya, itulah mercy, itulah belas kasihan. Gak peduli kamu sudah melakukan apa, dia rangkul, dia cium, mungkin dari atas kepala sampai bawah kaki dia cium, dia rangkul, gak peduli baunya seperti apa. Itulah belas kasihan. Gak disuruh mandi dulu. Nggak disuruh keramas dulu, nggak disuruh pakai baju dulu yang rapi, tidak dipasang cincin dulu, tidak dipasangin sepatu dulu. Apa adanya kamu. Setelah itu baru dia pergi, mandi, ganti baju, pakai cincin, kembali menjadi anak. Itu belas kasihan. Yang kedua ada perumpamaan tentang dua hamba yang berhutang. Saudara ingat cerita itu? Dua hamba ini ngutang saudara. Yang berhutang katakan amin. Oh enggak, ketahuan dong. Ya, mungkin kita bisa relate karena one way or another kita pernah berhutang, betul? Mortgage is hutang. Ya, mungkin jangan kita menghakimi saudara. Mungkin hutang kita lebih besar dari hutangnya dia. Betul? Nah, dua hamba berhutang ini, satu berhutang 10.000 talenta, satunya berhutang 100 dinar. Nah, kita belajar. Saudara harus say thank you sama saya, karena saya 2 hari hitung-hitungan ini saudara. Cewari saya, pokoknya jangan sampai salah, nanti saya dicaci maki oleh saudara kalau sampai salah. Ya kalau ada salah ya mohon maafkan, saya mohon belas kasihan saudara untuk memaafkan kalau salah hitung. Saya bukan pinter matematika. Oke, 10.000 talenta, satunya 100 dinar. Nah 10.000 talenta, satu talenta itu 6.000 drachma atau 26 kilo perak zaman dulu ya, jangan ngomong zaman sekarang. Zaman dulu, artinya 30.000 kalau dihitung zaman dulu 30.000 dulu, 30.000 Australian dollars, ya itu upah 20 tahun kerja, 1 talenta.
Ya, kalikan 20 tahun. Berapa? 952.536 dolar Australia 1 talenta. Ini 10.000. Berapa tuh? Udah dihitungin buat saudara, tinggal ngomong aja. 1, 2, 3. Bukan 9 juta. 9 miliar atau 9 billion. Betul ya? 9 billion benar ya? Oke. 9,525,360,000. Siapa yang punya duit segini sekarang? 9 billion. Di sini loh, saya nggak ngomong orang-orang di sana sudah ya. Dan itu hutang saudara. Nah, pada waktu dia diminta uang ini, tentu saja ini ngomong hamba loh saudara. Bukan ngomong pedagang. Dia hamba dari raja itu, bisa ngutang segitu besar, tidak akan mungkin bisa dia bayar. Amin? Gak bisa. Tetapi dalam hari itu, si raja itu berbelas kasihan, hutangmu semua, mortgage-mu, hutang mobil, hutang semua lunas, gak usah bayar. Senang saudara? Liburan kalau saudara sama saya, libur ke Indonesia 5 tahun gitu ya, nggak usah kerja. Wah, Hong Kong, Makau, jangan ke Makau ya, bahaya. Ntar bisa pakai judi lagi saudara. Ya, itu 10.000 talenta we can never repay. Nah, dia ketemu dengan temannya yang berhutang berapa tadi? 100 dinar, beda ya talenta sama dinar. Coba keluarin dinar. 1 dinar itu upah kerja 1 hari. Ya, upah minimum hari ini seminggu, sehari, upah minimum di Australia itu 183 dolar. Berarti kalau 100 dinar saja itu 18.000 saja. Gede loh ya, ya memang gede. Tapi bandingkan dengan 9 billion, gede mana? Yang 18.000 dia tidak mau, dia tidak mau mengampuni, dia tidak mau lepaskan, dia tidak punya belas kasihan. Nah, seringkali kita itu ada di yang pertama. Kita merasa hutang kita cuma 100 dinar, rasanya. Kesalahan kita kecil dibanding orang lain, ya. Saudara, pengampunan itu setelah dia masukkan temannya ke penjara, ada orang dengar dan orang cerita kepada raja, raja marah dan raja katakan, mana itu hamba yang tadi, yang aku sudah bebaskan, sudah aku ampuni, masukkan dia dalam penjara. Pengampunan itu membebaskan. Tetapi kalau tidak mengampuni, saudara akan masuk di dalam ikatan, dan orang yang saudara tidak ampuni pun masuk di dalam ikatan. Pengampunan itu luar biasa, saudara. Kalau kita tidak mengampuni, kita sedang menempatkan diri kita dalam belenggu, di dalam ikatan. Kalau kita tidak mengampuni, kita sedang ada di dalam tempat favoritnya iblis. Iblis tidak suka mengampuni, ya. Tidak suka mengampuni, Om Gideon pernah bilang, tidak suka mengampuni adalah meminum racun dan berharap musuh kita yang mati. Wih, kita tenggak racun, kurang ajar ya dia. Pahit rasanya, gue mau hajar, gue mau revenge, mau balas 1 kali nanti, terus minum racunnya itu. Tapi berharap orang lain yang kelenger yang mati. How come? Gak mungkin, saudara. Ada seorang pria, ini adalah suatu ilustrasi atau suatu cerita yang nyata. Ada seorang pria, saudara, dia 1 kali sakit, ya. Nah, kemudian ada seorang pastor di California pada malam itu sedang siap-siap tidur, minggu malam setelah capek pelayanan. Tiba-tiba telepon berdering di rumah pastor ini. Yang menelpon adalah seorang perawat dari rumah sakit yang jaraknya beberapa jam sudah dari rumah pastor ini. Si perawat ini berkata, seorang pria sedang sekarat.
Dia adalah seorang yang Katolik dan meminta pastor untuk datang. Pastor itu enggan karena di luar ada hujan besar, ada badai besar. Tapi ya namanya pastor ya, kalau nggak pergi ntar dicela orang, betul Om? Namun dia kemudian memutuskan untuk pergi. Setibanya di sana, ia memasuki kamar pria yang sekarat itu. Dia memperkenalkan diri dan dengan kasar si pria yang sakit itu berkata, "Go to hell." Kondisi semakin memburuk sehingga pastor memutuskan untuk tunggu sebentar. Dengan sabar si pastor tunggu. 1 jam kemudian dia mendekati pria itu lagi, masuk lagi ke kamarnya. Dan dia memperkenalkan diri kembali. Mungkin pastornya berpikir dia nggak lagi in the right mind ya. "Saya seorang pastor Katolik," dia berkata, "dan Anda sedang sekarat. Apakah Anda yakin saya bisa membantu Anda dengan cara apapun?" Sekali lagi pria itu marah, meminta pastor itu untuk keluar pergi. Tapi si pastor itu memutuskan untuk coba lagi untuk yang ketiga kalinya. Dia tunggu 1 jam. Kemudian dia masuk ruangan itu dan pria itu membuka diri. Pria itu bercerita, "Baiklah," dia katakan, "sebaiknya saya ceritakan saja." Kemudian dia mulai ceritakan kisah hidupnya. 40 tahun sebelumnya dia bekerja di kotak signal kereta api. Ya, kalau zaman dulu saudara, kereta api belum secanggih sekarang, pakai elektronik ya, masih semuanya manual. Saat itu adalah waktu Natal dan dia sedang mabuk. Ini orang sakit ini. Ketika kereta api mendekat, dia menarik tuas yang salah. Sehingga rel kereta api itu seharusnya berarah ke situ, berpindah ke sini. Ya, saudara bisa ngikutin? Nah, pada waktu itu terjadi, kereta api melintas di jalur yang salah, menabrak sebuah mobil yang sedang melintas. Dan di dalam mobil itu ada seorang wanita dan 2 anaknya tewas seketika dihantam oleh kereta api karena kesalahan pria ini. Dan dia mengatakan kepada pendeta itu, pastor itu, bahwa sejak hari itu dan seterusnya dia hidup dalam rasa bersalah atas kecelakaan itu. Dia mengurung diri, dia tidak pernah menikah dan menyerah pada kehidupan. Dia hidup terkurung dalam keputusasaan. Si pendeta ini mendengar dengan seksama, kemudian tanya beberapa pertanyaan saudara. Dia tanya tentang kapan kecelakaan itu terjadi, tanggal berapa, jam berapa, sangat spesifik. Kemudian dia berkata kepada pria yang sekarat itu, "Saya ingin kamu dengar saya. Saya ingin kamu dengar saya dengan baik-baik. Kamu tidak tahu tentang hal ini. Tetapi ada seorang anak kecil lain di dalam mobil itu. Dia masih hidup. Dan dia ada di depanmu hari ini sedang berbicara kepada kamu. Dan saya ingin Anda tahu, I forgive you." Ternyata pastor ini adalah salah satu anak. Dia kehilangan mamanya. Dia kehilangan 2 saudaranya yang lain. Ya, dan hari itu dia melepaskan pengampunan kepada pria tersebut yang sudah habiskan seluruh hidupnya dalam penjara, membenci diri sendiri. Rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri yang begitu dalam. Dan hari itu dia mendengar kata-kata pengampunan yang keluar dari mulut seseorang. Dan itu membebaskan hidupnya. Dan malam itu dia mati di dalam damai. Dia butuh pengampunan. 40 tahun menyalahkan diri. Menyalahkan diri. Karena dia merasa dia tidak diampuni. Dia tidak pantas untuk diampuni. Dan dia butuh pengampunan itu. Dan malam itu dia terima. Dan hidupnya dibebaskan. Dimerdekakan. Lihat saudara. Kita harus hidup dalam pengampunan. Kalau tidak hidup dalam pengampunan, kita akan terus. Iblis itu suka dengan orang yang tidak mengampuni. Karena di situ dia akan permainkan hidup kita. Itu adalah celah bagi iblis untuk masuk di dalam kehidupan kita dan memenjarakan hidup kita. Berbahagialah kalau kamu murah hati. Yang kedua, bentuk yang kedua. Yang pertama pengampunan. Yang kedua, menerima mereka yang berdosa dan punya kelemahan. Ini juga gak gampang.
Ya, ini gak mudah saudara. Contohnya orang Farisi. Dalam Lukas 18 ayat 11. Ada orang Farisi dan seorang pemungut cukai yang sama-sama masuk ke dalam bait Allah dan mereka berdoa. Mungkin orang Farisinya di tempat terbaik dan pemungut cukainya di pojokan. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Wah, dia merasa hidupnya paling baik, paling benar. Jangan salah, kita pun seringkali cepat menghakimi orang lain. Betul? Hah, gitu aja gak bisa. Artinya apa? Gua bisa. Wah, gitu aja gak becus. Artinya apa? Kita sedang ngomong kepada diri kita sendiri, gua lebih baik dari lu. Bener? Gitu aja nanya. Itu kan sepele. Gitu aja fales mainnya. Artinya apa? Gua kalau main lebih bagus dari lu. Betul saudara? Kita sangat cepat untuk menghakimi dan susah sekali menerima kesalahan orang lain, kelemahan orang lain, dan kita langsung hakimi. Padahal kita tahu kita sendiri tidak pernah luput dari kesalahan. Amin. Firman Tuhan katakan, keluarkan dulu balok di depan matamu, supaya kamu bisa melihat dengan jelas selumbar yang ada di mata orang lain. Seringkali kan kita gitu, benar saudara? Amin, katakan amin. Ya, yes. Yang kecil itu floater di matanya orang, kita bisa, wah nggak beres tuh. Padahal balok di depan mata yang lebih besar kita abaikan. Saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian, saya pun belajar. Kita perlu memperbesar ruang hati kita. Apa artinya? Ruang hati yang besar itu ada tempat untuk kesalahan orang lain. Ada tempat untuk kekurangan orang lain. Ada tempat untuk orang lain itu seringkali mengecewakan kita berkali-kali. Dan kita punya tempat itu karena hati kita besar. Tetapi kalau kita terus menghakimi, kita terus mencaci orang lain, kita terus mengomel, kita nggak puas, kita nggak suka, artinya hati kita itu terlalu kecil dan tidak bisa lagi diisi dengan hal-hal seperti itu, pengampunan, menerima orang lain, apalagi orang yang berdosa, orang yang belum kenal Yesus. Kita seringkali lihat orang di luar, saudara, ya hidupnya seperti itu. Kita seharusnya sadar dan kasihan. Karena apa? Karena mereka belum rasakan kasih Yesus. Kita harus terima perbedaan dan kita perlu belajar menerima kelemahan orang lain, bahkan menuntun mereka mengenal Yesus. Saudara punya anak, punya cucu, saya punya anak, punya cucu, ya saudara. Dan kita bisa belajar dari situ. Punya istri, suami, kita bisa belajar untuk tidak menghakimi atau menerima mereka dalam kelemahan mereka, dalam kesalahan mereka, mulai dari rumah, dari suami dan istri, dari anak, dari cucu. Saya belajar again and again and again and again, karena saya tahu saya ini orangnya perfeksionis. Saya sangat cepat lihat sesuatu yang gak beres. That's me. Fendi ketawa. Ya. Meja miring sedikit, saya tahu ini kenapa begini. Nah, itu jeleknya orang perfeksionis. Ya, tapi bagusnya juga ada, nggak semua jelek saudara. Apalagi kalau jaga barang. Tapi saya belajar untuk, udahlah itu cuman barang aja kok. Jangan sampai merusak hubungan hanya karena barang. Nah, berapa minggu yang lalu, saya selalu bilang sama anak-anak, Tiffany, Judah, jangan makan di atas sofa. Jangan makan di atas sofa. Jangan bawa makan, apalagi makan ice cream di atas sofa. Karena itu sofa kan baru saudara. Baru setahun 2 tahun. Tapi saya pernah punya sofa 15 tahun juga masih dalam keadaan bagus. 15 tahun saya rawat. Ya, karena saya tahu saya tidak bisa beli sofa itu semau gue. Kepengen sofa baru beli nggak bisa. Itu I'm not that privileged. Oleh karena itu apa yang saya punya saya harus jaga. Nah, satu kali
Saya di atas, anak-anak kan libur di bawah. Kemudian saya lagi kerja, Tiffany muter aja di dekat saya. Terus dia datang, Daddy, dia udah nervous. Daddy, sofanya Daddy kena. Dia ngomong sofa itu telinga saya udah berdiri. Sofa saya itu nggak bagus lah saudara, I know. Tapi saya jaga gitu aja supaya nggak rusak cepet gitu. Kena itu Daddy tintanya marker warna hijau. Ternyata dia udah berusaha bersihin gitu ya. Kecil sih saudara. Tapi buat mata orang perfeksionis kecil itu besar. Ya walaupun kecil itu cepet kelihatan. Wah dia udah cuci, kan saya pakai cover. Jadi dia cuci udah covernya tapi itu kelihatan tuh di bawahnya cover kalau dibuka. Kecil sih, nggak terlalu ketara. Saya belum melihat, saya lagi di atas, saya diem. Dalam hati, tuh kan bener kan, udah dikasih tahu, hati-hati. Tapi kemudian saya ingat lagi, jangan jaga barang lebih daripada engkau menjaga hubungan. Saya bisa marah kepada dia hanya karena sofa. Betul saudara? Dan saya belajar again and again, belum sempurna, untuk menerima kesalahan orang lain, untuk menerima kelemahan orang lain, untuk menerima hal-hal yang tidak seperti yang saya inginkan. Menerima itu di dalam kehidupan saya. Saya tidak bisa ngatur segala sesuatu perfect. Orang yang cepat menghakimi adalah orang yang ingin menjadi hakim bagi sesamanya. Dia ingin atur segala sesuatu, orang lain harus seperti dirinya, keadaan harus seperti yang dia mau, jawaban doa harus seperti yang dia mau dan waktunya dia. Itu orang yang cepat menghakimi. Orang yang cepat menghakimi sulit menerima keadaan apapun yang terjadi. Ya, dan Tuhan Yesus sedang mengajar kepada kita untuk kita belajar menerima baik buruknya keadaan kita. Suami kita, teman-teman kita di gereja nyebelin kadang-kadang, perkataannya kadang-kadang bikin kesel hati. Tapi kita perlu terima. Mungkin dia sedang sakit gigi, ya oke lah udah. Tapi bukan berarti kita kalau orang salah kita nggak boleh tegur, enggak saudara. Saudara boleh tegur, tetapi hati kita mesti kita jaga, menerima, lebihnya kita terima, kurangnya pun kita terima. Amin saudara. Ya, Yakobus 5 ayat 19 sampai 20 berkata seperti ini. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ini yang dilakukan oleh Barnabas kepada Saulus pada waktu itu. Ya, Saulus yang terkenal dengan seorang pembunuh, kemudian dijamah oleh Roh Kudus. Kemudian dia mau bergabung dengan para rasulnya ngacir semua sudah. Ini siapa nih beneran enggak nih, dia nih pembunuh loh. Kemudian Barnabas datang membimbing Saulus menjadi Paulus, kemudian masuk di dalam pelayanan bersama para rasul. Karena dia punya hati yang cukup luas. Kelemahan, kekurangan seseorang kita bisa terima. Kita akan bisa membimbing orang itu, anak-anak kita, untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir. Bentuk ketiga dari kemurahan hati atau belas kasihan adalah menolong mereka yang membutuhkan. Ini lebih praktis saudara ya. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Belas kasihan itu bukan cuma kita rasa belas kasihan, bukan cuma kita ada simpan di dalam hati atau cuma dengan perkataan. Di poin ketiga ini, belas kasihan itu berkaitan erat dengan sesuatu yang praktis.
menolong seseorang yang membutuhkan. 5.000 orang yang mendengarkan perkataan Yesus, pengajaran Yesus, mereka sudah malam, kemudian murid-murid Yesus berkata, suruh mereka pulang aja. Ntar mereka bisa makan di tengah jalan, on the way home, they can grab some food, they can eat. And then Yesus berkata, ntar mereka pingsan loh. Kamu kasih mereka makan. Saudara tahu, masih ingat ya berita itu, cerita itu? Yesus tergerak oleh belas kasihan dan spontan dia tolong. Dia nggak pakai hitung budget dulu, ya. Duit lu berapa? Ayo kita kumpulin. Kalau kita makan di Chungsing, di mana kan kita sering gitu. Kumpulin lu ada berapa? Ya kita urunan. Yesus mah spontan dengan belas kasihan. Apa yang kamu punya? Cari, kita let's make it work. Dan dalam berkat Tuhan semua orang makan sampai kenyang, ya. Dan sebuah cerita yang lain, orang Samaria yang baik hati. Saudara ingat cerita itu? Banyak cerita loh saudara tentang belas kasihan. Dan kenapa Yesus angkat cerita-cerita ini, firman Tuhan angkat cerita-cerita ini, supaya kita belajar untuk berbelas kasihan kepada mereka yang sedang membutuhkan. Dan orang Samaria ini bukan orang Yahudi. Yahudi dan Samaria itu musuh. They're enemies. They judge each other. Ya, orang Israel bilang, orang Yahudi bilang kepada orang Samaria, kamu bukan termasuk golongan kita. Kita itu level 1, kamu level 5 karena kamu udah kawin campur. Ya, udah mixed race, mixed generation. Kamu gak kayak kita. Tetapi justru pada waktu orang Yahudi sakit, dirampok di tengah jalan, yang menolong dia justru orang Samaria. Dia keluar dari zona nyamannya dan amannya. Itu bisa berbahaya loh saudara. Kan bisa dirampok kedua kalinya orang Samaria itu. Tapi dia gak mikir panjang, dia tolong. Dia bersihkan luka-lukanya. Dia naikkan ke atas keledai. Dia bawa ke hotel terdekat. Dia minta pemilik hotel untuk urus, kasih dia makan. Dan bayarin hotelnya. Wow. Musuhnya padahal. Itulah belas kasihan. Itulah kemurahan hati. Seringkali mungkin kita nggak mampu, kita nggak kuat, kita nggak punya banyak waktu, kita nggak punya banyak uang. Tetapi kita mau murah hati dengan apa yang kita punya. Kita mau bagikan buat orang lain. Di sekeliling kita banyak kebutuhan saudara. Ada orang mungkin nggak butuh uang, tapi mereka butuh didengarkan. Ada orang mungkin gak butuh yang lain, tapi mereka butuh dikuatkan dengan perkataan-perkataan kita. Ada orang yang butuh diperhatikan. Ada orang yang butuh ditolong dengan waktu, dengan tenaga, dengan skill kita, dengan keuangan kita. And we can start from our circle. Siapapun di lingkungan kita, di gereja, di rumah, di tempat pekerjaan. Jangan tunggu besar kita mau tolong. Dari hal yang kecil kita bisa tolong. Efesus 4 ayat 2 berkata, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita sudah diampuni oleh Allah, maka kita bisa mengampuni. Amin. Kita sudah diterima oleh Allah, maka kita bisa menerima orang lain. Kita sudah ditolong oleh Tuhan, maka kita bisa menolong orang lain. Amin saudara. Gak usah tunggu besar, gak usah tunggu bisa. Apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin saudara. Mau belajar untuk murah hati, belas kasihan. Saya percaya Roh Kudus itu setiap kali pasti ngomong, ampunilah, oke lah, it's okay lah, terimalah, ya. Ini Chinese New Year kita ngomongnya pakai la ya saudara ya. It's okay, cincai lah, gitu ya. Oke lah, terimalah. Kamu juga pernah salah, kamu juga sering salah. Terimalah, supaya kita jaga hubungan harmonis, cinta kasih, damai di dalam Tuhan. Jangan karena house chores yang berantakan kita ribut dalam keluarga. Jangan karena sofa yang kotor sedikit bisa ditutupin jadi saya marah sama anak. No. Terima.
satu sama lain, walaupun harus kehilangan sofa yang bersih. No, it's okay. Itu semua barang dunia, saudara. Ya, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita mau renungkan firman Tuhan ini. Saya undang pemain musik dan kita mau responi firman Tuhan ini. Kita mau bertobat. Setiap waktu, saya pun gagal setiap kali, gak selalu sempurna. Saya percaya saudara pun demikian. Dan kita sama-sama sebagai anak Tuhan, kita mau datang mau katakan melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Ingat Tuhan lebih dulu, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Terakhir kita katakan mengasihi. Tolong kami Tuhan untuk mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Seringkali kami terlalu fokus hidup untuk diri kami sendiri, sehingga kami tidak peduli dengan keadaan orang lain. Kami seperti bangsa Israel yang hidup di dalam mental terjajah. Kami merasa bahwa hidup ini hanya untuk kami. Kami harus senang, kami harus puas, kami harus nikmati semuanya. Dan kami melalaikan kerinduan hati-Mu untuk menerima, mengampuni, dan menolong orang lain. Kami tidak mau tersenyum kepada orang lain. Kami tidak mau menyapa orang lain. Kami tidak mau memberi waktu kami untuk orang lain. Dan untuk semua itu, ampuni kami Tuhan. We are too full with ourselves that we do not have rooms for other people. Tolong kuatkan kami Roh Kudus. Kami mau menjadi seperti Yesus dengan kekuatan yang Engkau berikan. Terima kasih Bapa. Tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin, amin. Silakan saudara duduk. Terima kasih.